Tes tes tes. Halo halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rehan dari kelas 9K, Ketua Kelompok 3, dan berikut ini anggota saya. Kami akan mempresentasikan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, yang mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu memperlihatkan eksistensinya dari berbagai ujian. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri yaitu keislaman dan keaslian Indonesia, maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus original asli berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asmara untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab pondok yang memiliki makna asmara atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa dan peserta didik. Dengan demikian pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal secara istilah. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pedalaman ilmu agama, tafakur fitin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung secara 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pelajaran, dan latihan, baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Menurut Agus Yuyuto di dalam buku atas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan oleh Songo melalui pendidikan mengalami proses ilustrasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang bermula merupakan lembaga pendidikan Hindu Buddha, serta pendepokan yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan tempat bermukim para santri yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai sebagai komponen sentra dalam suatu pesantren. Kedua, santri peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Ketiga, masjid, musola, sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok asrama, sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning, materi pokok. Kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai fitur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman Kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakat. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid,
Melalui murid santri itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan. Seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar sebagaimana tampak dari panggilan Gus, singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan itu mengandung tafakul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak Kiai Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah, sesuatu kemuliaan dari Allah, dan barokah, suatu sebaiknya rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul kebersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya, serta sebagai lingkungan kehidupan selama menjadi santri. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren terus serta menyebabkan ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebabkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar dari seluruh wilayah Indonesia. Peran pondok pesantren di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Lembaga keilmuan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan lembaga pengembangan masyarakat sekaligus menjadi simpul budaya. Beberapa cabang ilmu yang diajarkan pondok pesantren diantaranya adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badhi, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustaqol hadis, dan ilmu mantiq. Kesimpulannya adalah pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengundangkan dakwah, sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.